Salam damai sejahtera bagi saudara. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKJ Klasis Semarang Timur, edisi hari Sabtu 4 September 2021. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, bersama kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 15 ayat 26 sampai yang ke-27. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Tema Sabda Tuhan, sikap rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada kisah tentang 2 ekor kambing. Mereka berpapasan di sebuah jalan setapak yang sempit. Di satu sisi terdapat jurang sedalam 300 meter, sedangkan di sisi lainnya menjulang tegak dinding karang yang terjal di bukit. Tidak ada ruang untuk berbalik, dan kedua kambing itu tak dapat berjalan mundur tanpa terjatuh. Apa yang akan mereka lakukan? Akhirnya, daripada bertarung untuk memperebutkan siapa yang berhak melintas, salah seekor kambing merebahkan tubuhnya serendah mungkin, lalu kambing satunya berjalan melangkahinya sehingga mereka berdua dapat melintas dengan selamat. Saudaraku, dari kisah 2 ekor kambing ini kita bisa mengambil pesan moral yang positif, bahwa lebih baik ada yang mengalah merendahkan diri. Saudaraku, marilah kita belajar teladan tentang kerendahan hati. Dikisahkan ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat datang menemui Tuhan Yesus. Perempuan tersebut bukan orang Yahudi. Ia adalah seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Dari kebangsaannya jelas bukan termasuk umat pilihan Allah sebagaimana bangsa Israel. Yesus paham betul strata sosial Yudaisme. Dalam kebenciannya, kelompok tersebut menggunakan kata anjing sering ditujukan untuk orang non-Yahudi. Namun menjadi menarik, kata yang digunakan oleh Yesus, kata kunarion, dalam bahasa Yunani yang berarti anjing-anjing peliharaan. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudaraku, tampaknya sang ibu tadi tetap bertahan dan tidak mundur, kendati ia disamakan dengan anjing. Ibu tersebut menyadari keberadaannya di hadapan orang-orang Yahudi, sehingga dengan sikap rendah hati ia menjawab di dalam ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudaraku, jawaban ini bukan saja sebagai bentuk perjuangan seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, tetapi juga menunjukkan sikap rendah hati bahwa dirinya pun pantas mendapatkan berkat Allah yang telah disia-siakan oleh orang-orang yang menyebut dirinya umat pilihan Allah. Saudaraku, dari ungkapan itulah maka Tuhan Yesus melihat bagaimana kesungguhan hati seperempuan ini adalah benar-benar murni, sebuah sikap yang rendah hati yang mengherankan dan menandakan iman yang teguh. Sehingga dengan jawaban perempuan itu Tuhan Yesus melakukan mujizat dari jarak jauh dengan bersedia mengusir setan yang mengerasuki anaknya, dan anaknya menjadi sembuh. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya orang menghargai sikap rendah hati ketimbang sikap sombong. Di hadapan Tuhan setiap orang itu sama. Rendah hati adalah
nilai penting yang disumbangkan kekristenan kepada dunia ini. Dunia masih terus membutuhkan kehadiran orang-orang yang memiliki sikap rendah hati. Dan sebaliknya, dunia tidak mengenal kerendahan hati. Dari dulu hingga sekarang, setiap orang dipacu dan didorong untuk menjadi yang terkemuka, menjadi yang istimewa. Maka tidak jarang mereka menghalalkan segala cara. Jika hidup manusia tidak mengenal kerendahan hati, maka yang terjadi adalah manusia akan berusaha mengalahkan, melukai, dan menguasai orang lain. Sebaliknya, sikap kerendahan hati mengajar manusia untuk belajar menerima, menghargai orang lain, sekaligus juga mengasihinya sebagai sesama. Justru itulah yang menjadi faktor penting untuk membangun kehidupan manusia yang diliputi dengan cinta kasih. Cinta kasih tidak mungkin dibangun dengan kekerasan atau dominasi manusia atas sesamanya. Cinta kasih hanya bisa dibangun bila setiap orang memiliki sikap kerendahan hati. Marilah kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk semakin mewujud nyatakan sikap kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki sikap rendah hati? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami memiliki sikap rendah hati, supaya kami dapat menghargai sesama kami. Kiranya Engkau menolong melalui kuasa Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.